Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu sampai saat ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pendidikan dan akhlak mulia yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah di hadis, yaitu Bapak dosen Ahmad Rashidi MPD, yang telah memberikan kami arahan, ilmu, serta kesempatan kepada saya untuk menyampaikan video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sabilatul Maulana dari kelas 2B Prodi PBA. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, visi-misi dan tujuan ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Hari ini penting untuk dipahami karena Islam bukan hanya membahas tentang ibadah saja, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta menjaga hubungan dengan sesama manusia, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti dapat menambah wawasan dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan yang pertama, prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip ajaran Islam itu merupakan dasar utama yang menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, kehidupan manusia menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling utama. Prinsip yang paling utama dalam ajaran Islam itu adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini kenapa kok paling utama? Kenapa kok penting? Karena prinsip tauhid itu yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya yang wajib kita sembah dan tidak ada lagi sekutu baginya. Tauhid itu menjadi inti dari seluruh ajaran Islam, karena semua ibadah dan perbuatan manusia itu harus didasarkan atas keimanan kepada Allah. Tauhid ini juga mengajarkan manusia untuk selalu bergantung kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kebahagiaan, manusia itu diajarkan untuk bersyukur. Sedangkan ketika manusia itu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah atau lain sebagainya, manusia itu diajarkan untuk bersabar dan tetap percaya bahwa takdir Allah itu selalu baik pada kita. Contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rajin melaksanakan sholat, berdoa hanya kepada Allah, membaca Al-Quran dan menjauhi perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Nah, adapun prinsip-prinsip ajaran Islam yang kedua itu yaitu prinsip keadilan. Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Dalam Islam, setiap manusia itu harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, ras, jabatan, ataupun kekayaan. Keadilan tidak hanya dilakukan kepada orang yang kita sukai saja, tetapi juga kepada semua orang.
Keadilan dalam Islam itu mencakup banyak hal, seperti adil dalam berbicara, adil dalam perbuatan, adil dalam mengambil keputusan, dan adil dalam memperlakukan orang lain. Islam itu sangat melarang seseorang melakukan dolim atau merugikan sesama manusia. Demi apa? Demi kepentingan pribadi. Contoh sederhana dalam kehidupan mahasiswa ya, itu terjadi misalnya tidak pilih kasih dalam berteman dan menghargai juga pendapat orang lain saat diskusi, saat presentasi, dan tidak mengambil hak orang lain. Prinsip-prinsip yang ketiga itu dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip yang ketiga dalam ajaran Islam yaitu prinsip persamaan derajat. Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan semua manusia itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Yang membedakan manusia itu keimanannya kepada Allah. Jadi oleh karena itu, manusia itu tidak boleh sombong atau merasa yang paling baik dari orang lain. Banyak sebagian dari manusia itu merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain karena lebih kaya, karena mempunyai jabatan yang tinggi, maupun keturunannya itu lebih tinggi daripada orang lain. Prinsip ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dengan adanya prinsip persamaan derajat, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Contohnya yaitu tetap menghargai teman walaupun memiliki latar belakang ekonomi, keturunan, atau pendidikan yang berbeda. Prinsip yang keempat yaitu prinsip musyawarah. Musyawarah itu merupakan salah satu prinsip paling penting, prinsip penting dalam ajaran Islam. Musyawarah itu berarti berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik dalam suatu masalah. Islam itu mengajarkan bahwa keputusan yang diambil bersama biasanya itu lebih baik dibanding keputusan sepihak. Musyawarah juga melatih manusia untuk saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Contoh penerapannya yaitu ketika mengadakan rapat organisasi, diskusi kelompok, ataupun menyelesaikan masalah keluarga dengan berdialog bersama. Ketika kita mempunyai masalah atau mempunyai sesuatu masalah yang memang kita sendiri itu tidak tahu jalan keluarnya itu seperti apa, solusinya itu kita bingung mau gimana. Nah, itu bisa kita bermusyawarah bersama agar mendapatkan keputusan yang baik. Yang terakhir yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam prinsip ini Islam itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Sebagai seorang muslim, kita itu dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, bukan keburukan ya. Namun dalam menyampaikan nasihat juga harus menggunakan cara yang baik dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Contohnya seperti mengingatkan teman untuk tidak meninggalkan sholat, mengajak teman melakukan kegiatan positif, serta menegur dengan baik ketika ada perilaku yang salah. Bukan menegur dengan tidak sopan, bukan menegur yang tidak baik. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk menegur dengan baik dan menjaga perasaan orang tersebut. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya kita bahas pembahasan yang kedua yaitu visi ajaran Islam. Visi ajaran Islam itu adalah menciptakan kehidupan manusia yang damai, seimbang, harmonis,
dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Islam itu hadir bukan hanya sebagai agama saja ya, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia. Islam itu ingin membentuk manusia yang memiliki hubungan baik dengan Allah dan juga memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Islam itu mengajarkan nilai kasih sayang, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial. Visi Islam juga terlihat dari tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral. Dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan untuk saling membantu, menghormati sesama lain, menghormati yang lebih tua, menjaga kedamaian, dan menghindari permusuhan. Selain itu, Islam itu mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan terus berkembang menjadi manusia yang bermanfaat. Karena dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi derajatnya. Jadi dapat dipahami bahwa visi Islam itu bukan hanya fokus pada urusan dunia saja, tetapi juga memperhatikan kehidupan dunia agar berjalan dengan baik dan seimbang antara akhirat dan dunianya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas pembahasan yang ketiga, yaitu misi ajaran Islam. Misi utama ajaran Islam itu adalah membawa rahmat bagi seluruh alam atau yang sering disebut dengan istilah rahmatul lil alamin. Artinya, Islam itu hadir untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan manfaat bagi seluruh makhluk. Jadi, Islam itu hadir untuk menyebarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun itu, kepada siapa aja itu. Kebaikan itu tidak hanya diberikan kepada sesama muslim, tetapi juga kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan. Contohnya seperti membantu orang yang lagi kesulitan. Nah, ketika kita ingin membantu orang tersebut, kita itu tidak boleh memandang, oh ini anak orang miskin, aku gak mau bantu. Nah, tidak boleh seperti itu. Contoh lain bersedekah. Contoh lain juga menghormati tetangga dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya, Islam itu hadir untuk membentuk akhlak mulia. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak semua manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, akhlak itu memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Akhlak mulia itu seperti jujur, sopan, rendah hati, amanah, dan menghormati yang lebih tua. Dan perbuatan seperti ini jangan hanya diucapkan dengan lisan saja, tetapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya ukuran baik buruknya seseorang dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari ibadahnya saja, tetapi juga dari akhlaknya, dari perbuatannya, seperti itu. Selanjutnya, Islam itu hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam itu sangat melarang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Islam itu mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam itu mendorong terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan saling menghargai. Yang terakhir, Islam itu hadir untuk menjaga kehidupan manusia. Islam itu sangat menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia. Dalam ajaran Islam terdapat tujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda manusia. Oleh karena itu, Islam itu melarang perbuatan yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain, seperti kekerasan, minuman keras, narkoba, dan perbuatan kriminal lainnya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tujuan ajaran Islam dalam kehidupan manusia.
Tujuan ajaran Islam itu secara umum adalah membawa manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam itu memberikan pedoman agar manusia itu menjalani hidup dengan benar dan terarah. Tujuan Islam itu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Islam itu mengajarkan manusia untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berdoa, beribadah, sholat 5 waktu, dan berpuasa. Ketakwaan itu penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk memiliki kehidupan yang baik dan penuh tanggung jawab. Dan ketakwaan itu tersendiri menjadi perbedaan antara kita sesama manusia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi perbedaan antara sesama manusia itu yaitu ketakwaan dan keimanannya, seperti itu. Dan tujuan ajaran Islam itu membentuk akhlak yang baik. Tadi itu kan membentuk manusia yang bertakwa. Sekarang itu beberapa tujuan ajaran Islam itu sendiri itu untuk membentuk akhlak yang baik. Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia. Dengan akhlak yang baik, hubungan antar manusia akan menjadi harmonis. Contohnya seperti kita bersikap jujur, menghormati guru, menyayangi orang tua, dan menjaga ucapan kita. Seperti itu. Jadi akhlak itu bukan hanya kita nunduk di depan guru kita nunduk di depan orang yang lebih tua, bukan. Jadi akhlak itu ketika kita itu sopan santunnya kita itu terlihat, dan ketika kita itu jujur, ketika kita bisa menghormati guru kita, ketika kita menyayangi orang tua kita, seperti itu. Selanjutnya, tujuan ajaran Islam itu menciptakan kehidupan yang damai. Islam itu mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjaga persatuan, menghindari permusuhan, dan saling menghormati. Jika nilai-nilai Islam itu diterapkan dengan baik, maka insya Allah kehidupan masyarakat itu akan lebih aman dan lebih tentram. Yang terakhir, tujuan ajaran Islam itu menjadi pedoman hidup. Islam itu menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam sudah diatur juga bagaimana manusia itu beribadah, bermuamalah, bekerja, bahkan bagaimana bersikap kepada orang lainnya. Semua itu sudah diajarkan oleh Islam. Karena itu, ajaran Islam itu dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan modern saat ini. Kesimpulan dari pembahasan materi yang saya bawa dalam video kali ini, yaitu dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam itu memiliki prinsip, memiliki visi, memiliki misi, dan memiliki tujuan dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip Islam itu seperti tauhid yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya. Prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, keadilan, musyawarah, kesamaan derajat, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian visi Islam adalah yaitu menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan seimbang antara urusan dunia dan akhiratnya.
misi Islam, yaitu membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam melalui akhlak mulia dan keadilan sosial. Adapun tujuan ajaran Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu hidup damai dan bermanfaat bagi sesama. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.